Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Jadi menurut pengertiannya, bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi misalnya 2 pangkat 7 berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dan seterusnya sampai 7 kali. Bisa kita hitung, hasilnya adalah 128. Atau misalnya 6 pangkat 3 berarti 6 nya dikali sebanyak 3 kali. 6 kali 6 kali 6. Nah, hasilnya adalah 216. Atau dalam bentuk variabel x pangkat 4, x kali x kali x kali x sebanyak 4 kali. Atau seperti ini, 3x tambah 1 pangkat 2. Berarti perkalian yang di dalam kurung ini kita ulang 2 kali. 3x plus 1 dikali 3x plus 1. Gunakanlah pelangi-pelangi. 3x kali 3x 9x kuadrat. Kemudian 1 kali 3x, jadi semuanya pertama dikalikan 3x. 1 kali 3x, kemudian 3, hasilnya adalah 3x. Berikutnya kita kalikan dengan 1 yang bagian belakangnya. 3x kali 1, 3x. 1 kali 1, 1. Kemudian kita selesaikan 9x kuadrat atau 9x pangkat 2, nggak ada temennya, berarti tetap dia 9x pangkat 2. Kemudian 3x ada 2 di sini x-nya. 3x dan 3x kita jumlahkan angkanya, 3 tambah 3 6, berarti menjadi 6x ditambah 1. 1 nggak ada temannya, jadi tetap 1. Nah, itu kalau perkaliannya pangkatnya di depan. Sekarang kebalikannya, ada sebuah bilangan, kita disuruh menentukan berapa pangkat berapakah dia. Jadi seperti ini contohnya 81. Ternyata dia hasil kali dari 9 kali 9. Berarti bisa kita nyatakan sebagai 9 pangkat 2. Atau bisa juga ternyata dia kelipatan 381. Ternyata 3, jadi kalau 3 dikalikan 3 dikalikan 3 sebanyak 4 kali, ternyata hasilnya adalah 81. Berarti 81 ini bisa kita nyatakan sebagai 3 pangkat 4. Kemudian 32. 2 ternyata hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali sebanyak 5 kali, berarti 32 ini sama dengan 2 pangkat 5. Atau juga misalnya 25. 25 ini merupakan 5 kali 5, perkalian 5 nya berulang 2 kali, berarti 5 pangkat 2 gitu. Atau kalau dalam bentuk variabel, a kali a kali a kali a kali a, hanya berulang 6 kali, berarti ini sama dengan a pangkat 6. Atau dalam bentuk seperti ini adalah pelajaran SMP. Nah, ternyata x kuadrat dikurang 6x tambah 9 sama dengan x min 3 dikali x min 3, sama nih. Berarti karena dia sama, bisa kita tulis sebagai x min 3 pangkat 2. Nah, kalau dalam definisi matematikanya, a pangkat m sama dengan a kali a kali a kali a dan seterusnya sebanyak m kali. Jadi a nya ini berulang sebanyak m kali. Jadi kalau a nya ada 2, berarti a kali a 2 kali. A nya pangkat 5, berarti a kali a kali a kali a kali a sebanyak 5 kali. Atau sebaliknya, a kali a kali a 3 kali, berarti kita tulis sebagai a pangkat 3. Seperti itu, gampang ya. Nah, sifat-sifatnya sekarang. Sifat-sifatnya adalah kalau a pangkat 1 itu sama dengan a. Jadi berapapun angkanya, apapun di depannya, kalau dipangkatkan 1 itu akan sama dengan dirinya sendiri. Atau kebalikannya, jadi kalau misalnya kita punya sesuatu, misalnya 21, bisa kita tulis sebagai 21 pangkat 1. P berarti bisa kita tulis sebagai P pangkat 1. Jadi dirinya sendiri itu adalah dia dipangkatkan 1. Kemudian sifat yang kedua, kalau ada perkalian dua bilangan pangkat, syaratnya adalah basisnya ini atau bilangan pokoknya ini sama, maka pangkatnya ditambahkan. Jadi seperti ini, 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat
4. Bilangan pokoknya sama-sama 5. Tinggal kita tambahkan aja pangkatnya. Jadi 5 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 5 pangkat 7. Kemudian ini juga sama, 3 pangkat X kali 3 pangkat 2 dikali 3. Ingat 3 yang dirinya sendiri ini adalah 3 pangkat 1, sehingga karena dia sama berarti 3 pangkat X tambah 2 tambah 1. X nya nggak ada temennya, berarti tetap 3 pangkat X ditambah 2 tambah 1 adalah 3. Nah sekarang kebalikannya, 25A pangkat 3 dikali 5 kali A pangkat X. Nah bagaimana ini? Ubah dulu ini 25 menjadi 5 pangkat 2. Nah kemudian di sini ada 5 juga, berarti 5. Kumpulkan variabel yang sama, A pangkat 3 A pangkat X, jadi A pangkat 3. Jadi kumpulkan yang angka dengan angka, variabel dengan variabel. Nah sekarang 5-nya di sini pangkat 2, di sini pangkat 1, berarti pangkatnya kita jumlahkan, 2 tambah 1 3 menjadi 5 pangkat 3. Kemudian A pangkat 3 dikali A pangkat X, A nya tetap sama, kemudian pangkatnya ditambahkan 3 tambah X, selesai. Nah sekarang kebalikannya, 2 pangkat 2X tambah 3. Ingat tambah ini artinya dia perkalian dengan berpangkat dengan basis yang sama. Jadi 2 pangkat 2X ditambah 3 itu sama dengan 2 pangkat 2X kali 2 pangkat 3. Bisa kita pisah seperti ini. Nah 2 pangkat 3 sendiri hasilnya 8. Jadi 2 pangkat 2X kali 8. Umumnya angka biasa ditaruh di depan, sehingga kita boleh 8 kali 2 pangkat 2X. Cukup mudah ya. Kemudian kalau dia pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama-sama dengan A, maka pangkatnya kita kurangkan. 7 pangkat 2 dibagi 7 pangkat 3, berarti 7 pangkat 2 dikurang 5 sama dengan 2 kurang 5 min 3, berarti 7 pangkat min 3. 8A pangkat 9 per 2A pangkat 6. Jadi 8 ini adalah 2 pangkat 3. A pangkat 9 nya tetap 2 dirinya sendiri, berarti 2 pangkat 1 dikali A pangkat 6, sehingga hasilnya kumpulkan 2 dengan 2, A dengan A. 2 nya yang atas 3 bawah 1, berarti 3 kurang 1. A nya di atas 9 di bawah 6, berarti 9 kurang 6. Atau kebalikannya, 3 pangkat 5 min 2X. Nah pembagian dia pembagian, karena dia pengurangan maka dia menjadi pembagian. 3 pangkat 5 per, karena pembagian dikurangi, pangkatnya dikurangi 2X, berarti 3 pangkat 2X. Nah yang keempat yang paling sering dipakai, A pangkat M dipangkatkan N, jadi sudah ada pangkat di dalamnya dipangkatkan lagi. Nah menjadi pangkatnya kita kalikan, jadi seperti 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 5, maka 3 nya tetap, kemudian pangkatnya ini kita kalikan, 2 kali 5 sama dengan 10. Nah 5 pangkat X dikalikan P pangkat 6, berarti masing-masing pangkatnya kita pangkatkan 2. 5 pangkat 2X, X kali 2 itu 2X, kemudian P pangkat 2 kali 6, jadi 5 pangkat 2X dikali P pangkat 2, selesai. Selanjutnya A per B pangkat M, jadi kalau ada pembagian ini tanpa pangkat, kemudian dipangkatkan dengan M, maka dua-duanya pembilang dan penyebutnya masing-masing kita pangkatkan. 3 per 2 pangkat 5, jadi 3 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Bisa kita hitung 3 pangkat 5 berapa? 243 per 2 pangkat 5 32. Atau kebalikannya bisa juga, misalnya kita punya 6 pangkat 2 per 10 pangkat 2, sama-sama pangkat 2, bisa kita tulis sebagai 6 per 10 pangkat 2.
Kalau dia berupa pembagian 1/A pangkat M, jadi pangkat negatif. Jadi kalau pangkat bulatnya di bawah per, maka dia menjadi pangkat negatif. 1/5 pangkat 7 berarti 5 pangkat min 7, jadi 7-nya kalau dia jadi negatif. Kebalikannya, kalau pangkat di bawahnya ini negatif, dinaikkan ke atas, maka x nya pangkat 6, negatifnya 2 kali, negatif dari min 6 berarti adalah x pangkat 6, bukan x yang dipangkatkan negatif, bukan x yang dijadikan negatif, tapi pangkatnya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah bentuk pangkat. Akar ini bacanya akar pangkat n dari a pangkat m sama dengan a pangkat m per n. Jadi seperti ini. Nomor 1, akar pangkat 5 dari 3 pangkat 3. Di dalam ini menjadi pembilang, di luar sini menjadi penyebut. Jadi 3 pangkat 3 per 5. Kebalikannya. Jadi coba lagi, misalnya akar pangkat 9 dari x. Ingat, x dirinya sendiri berarti x nya pangkat 1. Akar pangkat 9 dari x berarti x sama dengan pangkat 1/9. Yang dalam sini menjadi pembilang, di luar sini menjadi penyebut. Nah, sekarang kebalikannya, 4 pangkat x per 3. Tulis dulu bilangan pokoknya 4. Pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah x. Tulis dia x yang di sini. Penyebutnya berapa? 3. Berarti 3 di luar sini. Jadi akar pangkat 3 dari 4x. Ini penyederhanaan. Akar pangkat 4 dari 16 adalah, nah kita ubah dulu 16 ini menjadi bentuk 2 pangkat 4. Akar pangkat 4 dari 16. 16 tadi adalah 2 pangkat 4. Dari mana dapat 2 pangkat 4? Nah, coba-cobalah, ini harus banyak latihan supaya tahu. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, dalam bentuk pecahan, jadi 4 pangkat, pembilangnya adalah 2 ya, 2. Pembilangnya adalah 4, penyebutnya adalah 4. 4 bagi 4 berapa? 1. Berarti 2 pangkat 1. Berapa 2 pangkat 1? Selesai. Kemudian sifat yang nomor 8 adalah a pangkat 0 sama dengan 1. Jadi 12 pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun, apapun bentuknya, kalau dia dipangkatkan 0 sama dengan 1. Nah, ada 3 tipe soal. Tipe soal yang pertama itu adalah menyederhanakan. Ini mudah. Kuncinya adalah kita harus tahu sifat, kemudian kumpulkan variabel yang sama. Harus tahu sifat dan harus kita kumpulkan variabel yang sama. X pangkat 3, Y pangkat min 2, Z pangkat 1/2 dipangkatkan dengan pangkat min 2. Bawah sampingnya adalah X pangkat min 2, Y. Y di sini Y dirinya sendiri, berarti bisa kita tulis sebagai pangkat 1. Kemudian Z pangkat min 2/3 dipangkatkan dengan min 3. Seperti apa? Buka kurungnya. Bagaimana caranya? Ada bilang, ada bentuk pangkat, dipangkatkan lagi. Berarti pangkatnya kita apakan? Kita kalikan. X pangkat 3 kali min 2 menjadi min 6. Sekarang Y, min 2 kali min 2, 4. Z, setengah kali min 2, min 1. Sudah, ini sudah semuanya kita pangkatkan. Sebelahnya lagi, X nya pangkat min 2 kali min 3, negatif ketemu negatif, positif jadi 6. Y nya 1 kali min 3. Berapa 1 kali min 3? Min 3. Sekarang Z nya min 2/3 kali min 3. Min sama min hasilnya positif. 2 kali 3, 6. Bagi 3, 2. Nah, sudah kita kerjakan seperti ini. Kumpulkan yang sama. X ini adalah min 6. Karena ini dikumpulkan dulu. X pangkat 6. Y pangkat 4. Y pangkat min 3. Z pangkat min 1. Z pangkat 2.
Oke, sampai seperti ini. Lanjutkan. Apa? Perkalian dengan basis yang sama, itu pangkatnya dijumlahkan. Berarti ketemu X pangkat min 6 tambah 6. Y-nya 4 ditambah min 3. Z-nya ini min 1 ditambah 2. Kerjakanlah. Min 6 tambah 6 Y nya min 4 tambah min 3 1. Z nya min 1 tambah 2 1. Nah, dapat X pangkat 0. Berapakah X pangkat 0? Nah, tadi ingat sifat nomor 8. Berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Berarti 1 kali Y pangkat 1 itu sama dengan dirinya sendiri. Z pangkat 1 juga dirinya sendiri. Berarti 1 kali Y 1 kali Y kali Z sama dengan Y Z. Di soalnya ada kesalahannya. Min 1 kali min 2 di sini tulis 1 padahal harusnya min 1. Nah, ini pentingnya sekali ketelitian. Jadi ketika di sini sudah salah, maka yang di bawah sini pasti salah hitungnya. Hasilnya jauh sekali, 1 tambah 2. Jadi sini harusnya min 1 jadi hasil sini 1. Nanti sama dengan Y Z gitu ya. Oke, alatnya sudah. Nah, kita coba contoh nomor 2. Lima dikali A pangkat min 4 dikali B pangkat 5 C pangkat 2 per 25 kali A pangkat min 5 B pangkat 6 C pangkat min 1 dipangkatkan dengan 2. Bagaimana mengerjakannya? Nggak usah bingung, nggak usah pusing. Kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Sini ada 25, berarti selesaikan dulu. 25 sama dengan 5 pangkat 2. Jadi kita ubah 5 pangkat min 4 B pangkat 5 C pangkat 2. Selesaikan dulu 25 nya menjadi 5 pangkat 2. A pangkat min 5 B pangkat 6 C pangkat min 1 kemudian pangkatkan 2. Oke, tadi apa? Pembagian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Ini 5 pangkat 1, berarti kita punya 5 pangkat 1 dikurang 2 yang sama. Kemudian A min 4, hanya pangkat 4 yang atas dikurangi dengan yang bawah min 5. Sekarang B-nya yang atas pangkat 5, bawahnya pangkat 6, berarti 5 kurang 6. C-nya yang atas pangkat 2, yang bawah min 1, berarti dikurangi dengan min 1. Setelah itu ada pangkat di luarnya, jangan lupa gitu. Nah, 5 nya pangkat berapa sekarang? 1 kurang 2 min 1. A nya pangkat berapa sekarang? Min 4, ini negatifnya 2, berarti min 4 tambah 5 1. B nya pangkat berapa sekarang? Min 1. C nya menjadi pangkat ini ke pangkat 3, baru dipangkatkan dengan 2. Ada pangkat dipangkatkan lagi menjadi 5 pangkat, kalikan pangkatnya min 1 kali 2 min 2. Hanya pangkat 1 kali 2 2. B nya pangkat min 2, C nya pangkat 6. Nah, kita ada sifat nomor 6 kalau tidak salah ya. Pangkat negatif A 1 per A pangkat M sama dengan A pangkat min M. Atau kebalikannya, A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat
M. Jadi bisa kita ubah ini 1/5 pangkat 2 kalikan A dikali 1/B pangkat 2. Jadi kalau pindah ke bawah pangkatnya jadi positif, C nya pangkat 6. Kalau sudah seperti ini gimana? Kalikan aja 1 kali A pangkat 2, A pangkat 2 kali 1 tetap A pangkat 2 kali C pangkat 6. Jadi A pangkat 2 C pangkat 6 per yang ada di bawah adalah 5 pangkat 2 B pangkat 2. Selesai. Sekarang tipe soal kedua. Tipe soal yang kedua ini mudah, lebih mudah daripada yang pertama. Dengan permisalan, diketahui X sama dengan 27, Y sama dengan 32, kemudian Z sama dengan 25. Yang ditanyakan adalah X pangkat 2/3, Y pangkat 3/5, Z pangkat 1/2. Langkah pertama kita ubah dulu 27 sama dengan 3 pangkat 3. Pasti ada yang bertanya, 3 pangkat 3 dari mana? Itu harus dari latihan. Coba aja kalau kembali, kalau nggak percaya. 3 pangkat 1 3, 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 3 27. Nah 32 adalah 2 pangkat 5, Z 25 berarti 5 pangkat 2. Selesaikanlah, masukkan ke sini X nya berapa? 3 pangkat 3, ambil yang sudah dipangkatkan. Berarti sini 3 pangkat 3, dia punya pangkat 2/3. Sekarang Y pangkat 3/5, Y nya yang mana? 2 pangkat 5, berarti 2 pangkat 5 dipangkatkan dengan 3/5. Sekarang Z nya pangkat 1/2, berarti 5, Z nya adalah 5 pangkat 2 dan dipangkatkan 1/2 sama dengan 3 yang ini tetap ya, yang 3 kali 2 6, bagi 3 2, 2 nya 5, 2 pangkatnya ya, 5 kali 3 15, bagi 5 3, 2 nya 5 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 kali 1 2, bagi 2 adalah 5 pangkat 1. Selesaikan seperti biasa. 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 3 8, 5 pangkat 1 5, 9 kali 8 72, 360. Wah, ini ibu salah hitung lagi. 5 kali 3 bagi 5 adalah 3 di sini. Jadi di sini bukan 32, berarti 8. 300. Nah, inilah pentingnya ketelitian. Guru aja bisa tidak teliti. Nah, berikutnya soal nomor 2, caranya sama ya. 27 3 pangkat 3 6, 27 pangkat 2/3 dikurang 64 pangkat 5/6, kemudian ditambah 1/125 pangkat min 2/3 sama dengan yang di bawah. Ini 27 ini adalah 3 pangkat 3, kurungkan 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 dikurang 64, ini adalah 2 pangkat 6, dipangkatkan 5/6 ditambah 125, itu adalah 5 pangkat 3. Kalau dia di bawah, dia berarti kan pangkatnya negatif, menjadi 5 pangkat min 3 dipangkatkan dengan min 2/3 sama dengan 3 nya tetap 3 kali 2 6, 6 bagi 3
2, jadi 3 pangkat 2. Min 2 pangkat 6 dipangkatkan 5/6, berarti 2 nya tetap. 6 kali 5 30 dibagi 6 5, jadi 2 pangkat 5 plus 5 nya tetap. Min pangkatnya min 3 kali min 2 6 bagi 3 2. Nah, kita selesaikan. 3 pangkat 2 9 dikurang 2 pangkat 5 32 ditambah 5 pangkat 2 25. Selesaikan. 9 dikurang 32 min 23 ditambah dengan 25 sama dengan 2. Selesai. Baiklah, tipe soal yang terakhir. Nah, ini namanya persamaan eksponen. 9 pangkat 2x min 1 sama dengan 1/27 pangkat 4 min 3x. Ya, caranya sama. Ubah 9 dan 1/27. 9 tadi ada 3 pangkat 2, berarti 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 2x min 1. 1/27 27 sendiri ada 3 pangkat 3, karena di bawah berarti menjadi 3 pangkat min 3 sama dengan 4 min 3x. Selanjutnya apa? Ada pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan 2 kali 2x 4x, 2 kali min 1 min 2 sama dengan, jadi semuanya dikalikan 3 pangkat min 3 kali 4 min 12, 3 pangkat min 3 kali min 3 menjadi plus 9x. Nah, bilangan pokoknya sudah sama, coret seret, tersisa yang di atas 4x min 2 sama dengan min 12 plus 9x. Selanjutnya apa? Kumpulkan variabel di sebelah kiri. 4x min, ini positif udah jadi negatif, 9x sama dengan min 12. Ini kali ini pindahkan ke sebelah menjadi plus 2. Min 5x sama dengan min 10. Jadi x sama dengan min 10 per sama dengan 2. Selesai. Oke, selanjutnya yang terakhir 16 pangkat x plus 5 sama dengan 8 pangkat 2x plus 3, sama angkanya, kelipatan 2, berarti sini 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan x plus 5, 8 itu 2 pangkat 3 pangkat 2x plus 3, kalikan 4 kali x 4x, 4 kali 5 plus 5 sama dengan 2 pangkat 3 kali 2x 6x, 3 kali 3 kalikan 3 plus 9. Nah, sudah sama bilangan pokoknya coret. Tersisa adalah 4x plus 5 sama dengan sebelah kanan 6x plus 9. Selanjutnya apa? Kumpulkan variabel di sebelah kiri. 4x ini positif dipindah menjadi negatif, dapatnya negatif. Nah, sama dengan sini berapa? 9. Ini pindah ke sana menjadi min 5. Selesaikan. Ini bagi ini dikurang ini berapa? Min 2x sama dengan ini kurang ini min positif ya, 4 x nya sama dengan 4 bagi min 2 sama dengan min 2. Selesai. Kadang-kadang di soal hasilnya bisa juga pecahan 1/3 dan juga 5/6 bisa juga. Jadi tidak mesti harus bilangan bulat. Kebetulan ini Ibu dapat contohnya yang hasilnya dari bilangan bulat. Baik, hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Nanti kalau ada apa-apa silahkan hubungi di WA. WA-nya ada di Classroom. Assalamualaikum.